Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita Healthy Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi mengenai penyakit pada sistem pencernaan untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya. Kebiasaan berjalan tanpa alas kaki dapat sebabkan disentri amuba. Kebiasaan berjalan di atas tanah tanpa alas kaki sering dilakukan banyak orang termasuk anak-anak. Dr. Aditya M. Biomed dari UPTD Labkesda Lampung mengatakan saat berjalan tanpa alas kaki di atas tanah, amuba akan masuk ke dalam tubuh lewat telapak kaki. Setelah masuk, amuba akan menyerang usus besar. Saat amuba menyerang usus besar, terjadi penyakit yang bernama disentri amuba. Gejala khas disentri amuba adalah sakit perut yang melilit dan disertai demam namun tidak tinggi. Menurut Dr. Aditya, sakit perut melilit inilah yang sering membuat penderitanya mengira ia terkena usus buntu. Padahal sebenarnya ia terkena disentri amuba. Untuk itu saat sakit perut melilit, segera datang ke dokter untuk diperiksa. Saat pemeriksaan, dokter akan memeriksa feses pasien untuk memastikan ia terkena disentri amuba. Kalau dia ternyata terkena disentri amuba, di fesesnya akan terlihat jelas ada amubanya. Dr. Aditya menjelaskan kalau tidak ada amuba ya berarti bukan disentri amuba. Setelah memastikan pasien terkena disentri amuba, dokter akan memberi obat-obatan yang salah satunya adalah obat anti amuba. Obat ini harus diminum hingga habis walaupun baru 1 hingga 2 hari minum obat, ini sakit perut melilitnya sudah mereda. Tapi amubanya cuma pingsan, kalau daya tahan tubuh lemah bisa bangun lagi amubanya. Ketika amuba sudah mati dan sudah sembuh dari disentri amuba, jangan lengah. Sebab kapan saja bisa terkena disentri amuba lagi. Agar tidak terkena disentri amuba lagi harus menjaga kebersihan diri, rajin mencuci tangan dan kalau keluar rumah harus pakai alas kaki. Kemudian jangan makan dan minum yang sembarangan. Takutnya makanan dan minuman itu kotor. Dr. Aditya mengatakan bahwa makanan dan minuman yang kotor juga bisa ada amubanya. Kotornya makanan dan minuman itu banyak sebab, salah satunya saat membuat atau memegang makanan dan minuman itu tangan dalam keadaan kotor. Penyakit radang usus. Penyakit radang usus adalah gangguan usus yang disebabkan saluran pencernaan yang meradang. Lantas seperti apa metode pengobatan radang usus? Berikut ini penjelasan cara pengobatan radang usus. Dilansir dari headline, radang usus merupakan sekelompok gangguan usus yang menyebabkan saluran pencernaan meradang dalam waktu yang panjang. Penyakit yang bernama lain inflammatory bowel disease ini seringkali tak disadari. Banyak orang yang beranggapan bahwa penyakit tersebut hanyalah diare atau sakit perut biasa. Peradangannya pun hilang timbul sehingga kurang diwaspadai. Padahal saat didiagnosis terlambat diketahui, hal tersebut dapat mengancam nyawa. Ternyata ada 2 jenis radang usus diantaranya colitis ulceratif yang melibatkan peradangan dan luka di sepanjang lapisan superficial usus besar dan rektum. Yang kedua yakni penyakit Crohn yang ditandai dengan peradangan pada lapisan saluran pencernaan. Faktanya, The Crohn's and Colitis Foundation of America memperkirakan bahwa sekitar 1,6 juta orang di Amerika Serikat menderita radang usus. Selain itu, masalah ini juga umum terjadi pada orang yang berusia 15 hingga 30 tahun. Gejala yang muncul pada setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dengan tingkat keparahan peradangan tersebut dan lokasi penyakitnya. Namun gejala radang usus yang umum terjadi antara lain diare, kelelahan, sakit perut dan kram, tinja berdarah dan penurunan berat badan. Hingga saat ini penyebab radang usus masih belum diketahui pasti. Hanya saja dilansir dari laman CDC, radang usus atau IBD merupakan hasil dari rusaknya sistem kekebalan tubuh. Sistem imunitas merespons secara tidak benar yang berimbas pada terjadinya peradangan saluran pencernaan. Ketika penyakit ini tak ditangani dengan segera dan tepat, hal tersebut dapat memicu komplikasi serius, meliputi malnutrisi akibat turunnya berat badan, kanker kolorektal, fistula anal, dan lainnya. Terdapat sejumlah metode pengobatan radang usus diantaranya melalui obat-obatan, lalu melakukan pola hidup yang sehat seperti menjaga pola makan yang teratur, berhenti merokok, serta berolahraga dengan rutin.
Lalu yang terakhir yakni operasi, saat obat-obatan yang diberikan tak lagi efektif dalam mengatasi radang usus. Berita selanjutnya gastritis, gangguan pada lambung. Dalam dunia medis atau ilmu kedokteran, gastritis erat kaitannya dengan gangguan lambung. Mengutip dari headline, gastritis merupakan kondisi peradangan yang terjadi di bagian lapisan pelindung lambung. Kondisi tersebut dapat terjadi saat lendir yang melindungi lapisan lambung hilang yang kemudian menyebabkan lambung iritasi. Gastritis juga dikenal dengan istilah radang lambung. Berdasarkan waktu perkembangannya, gastritis dapat dibedakan menjadi dua, diantaranya gastritis akut dan kronis. Pada gastritis akut, peradangan dapat muncul tiba-tiba dan bersifat parah. Sementara gastritis kronis, iritasinya berlangsung lambat, tetapi dalam jangka waktu panjang. Nyeri yang disebabkan gastritis kronis juga tidak separah gastritis akut. Sayangnya, peradangan tersebut dapat mengubah struktur lapisan lambung hingga menyebabkan adanya resiko terserang kanker. Terdapat beberapa penyebab gastritis, diantaranya mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, penggunaan obat tak henti, infeksi bakteri Helicobacter pylori, gangguan autoimun, dan lainnya. Mengutip dari salah satu sumber, gejala gastritis yang dialami oleh setiap orang dapat berbeda-beda. Namun ada beberapa gejala umum seperti mual, muntah, perasaan penuh di perut bagian atas, terutama setelah makan atau gangguan pencernaan. Namun masalah pencernaan ini juga dapat ditandai dengan kehilangan nafsu makan, perut terasa kembung, cegukan, sakit perut, dan BAB dengan tinja yang berwarna hitam pekat. Terdapat pula beberapa cara mengobati penyakit ini secara alami yang meliputi lakukan diet anti-inflamasi, konsumsi ekstrak bawang putih, konsumsi makanan yang mengandung probiotik seperti kimchi, kombucha, yogurt, kefir, lalu konsumsi teh hijau dengan madu, dan lainnya. Wasir, gangguan pada pencernaan. Penyakit wasir menjadi kendala kesehatan yang banyak dialami orang. Wasir menjadi bagian dari permasalahan gangguan pencernaan. Melansir dari salah satu sumber, sekitar 50% orang dewasa di dunia mengalami gejala wasir pada usia 50 tahun. Menurut data Departemen Kesehatan tahun 2015, prevalensi wasir di Indonesia mencapai 5,7% dari total populasi atau sekitar 10 juta orang. Sementara data riset kesehatan dasar tahun 2015 menyebutkan terdapat 12,5 juta jiwa penduduk Indonesia mengalami penyakit wasir. Dikutip dari Mayo Clinic, wasir adalah pembengkakan yang terjadi di pembuluh darah area anus dan rektum bawah. Penyakit yang dikenal sebagai ambeien dan hemoroid ini diketahui memiliki kemiripan dengan varises. Wasir dapat berkembang di dalam rektum atau di sekitar anus. Jika wasir tidak ditangani dengan cepat dan tepat, hal tersebut akan menyebabkan rasa sakit hingga pendarahan di anus. Permasalahan ini bisa terjadi karena adanya peningkatan tekanan darah di daerah anus. Risiko wasir dapat meningkat seiring bertambahnya usia. Sebab jaringan yang menopang pembuluh darah di rektum dan anus dapat melemah dan meregang. Tanda atau gejala wasir yang timbul berbeda-beda, tergantung pada tingkatan keparahan dan jenis wasir yang diderita setiap orang. Jenis wasir ini sebenarnya tidak bisa dilihat atau dirasakan. Bahkan penyakit ini juga jarang menyebabkan rasa tidak nyaman. Namun mengejan atau iritasi saat buang air besar dapat mengakibatkan pendarahan tanpa rasa sakit, jaringan yang menonjol di luar lubang anus yang menyakitkan. Lalu, wasir ini memiliki beberapa ciri khas yakni seperti rasa nyeri, terjadinya pembengkakan, peradangan, terdapat benjolan keras di sekitar anus. Beberapa tanda penting yang harus diwaspadai antara lain muncul pendarahan dari lubang atau pendarahan segar saat BAB, merasa lemas atau suka pusing dan kelihatan pucat yang merupakan tanda anemia. Ambeien tidak bisa ditekan ke lubang pantat dan tetap membengkak di luar. Mengalami rasa sakit hingga tak mengganggu aktivitas sehari-hari. Wasir terjadi ketika terdapat banyak tekanan pada pembuluh darah di sekitar anus. Tanda atau gejala wasir umumnya akan hilang dengan sendirinya.
Berita selanjutnya, kenali gejala tipes. Tipes atau yang banyak dikenal orang sebagai penyakit tipes merupakan penyakit yang kerap menyerang manusia. Tipes ditandai dengan gejala demam, namun bagaimana membedakan demam biasa dengan gejala tifus? Sebagaimana diketahui, tipes adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa yang menginfeksi saluran pencernaan. Dr. Kartika Malahayati dari Rumah Sakit Beleza Kedaton mengatakan, bakteri Salmonella typhi berasal dari feses orang yang terinfeksi bakteri tersebut. Kemudian feses mengenai tanah, lalu sayur serta buah-buahan yang ditanam di tanah tersebut terkontaminasi bakteri tersebut. Ditambah lagi sayur dan buah-buahan itu tidak dicuci dengan bersih dan dimasak dengan benar. Saat sayur dan buah-buahan yang sudah terkontaminasi bakteri tersebut dimakan, bakteri tersebut masuk dan menginfeksi seluruh organ cerna. Bisa jadi juga orang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut buang air besar di WC umum. Lalu orang lain yang sudah masuk ke WC yang sama dengan orang yang terinfeksi bakteri tersebut, tangannya terkena bakteri tersebut dan lupa mencuci tangan. Setelah itu tangan yang sudah terinfeksi bakteri tersebut digunakan untuk makan dan minum atau untuk mengusap bagian mulut. Jadilah bakteri tersebut masuk dan menginfeksi saluran cerna. Saat bakteri tersebut masuk ke saluran cerna tidak akan langsung menyebabkan tipes, ada masa inkubasi dahulu yakni dari 5 hingga 7 hari. Jika selama masa inkubasi daya tahan tubuh mampu melawan bakteri tersebut, maka tidak akan terjadi tipes. Tapi kalau daya tahan tubuhnya lemah sehingga tidak mampu melawan bakteri tersebut, maka akan terjadi tipes. Daya tahan tubuh lemah salah satunya penyebabnya karena kelelahan. Jadi kalau ada yang mengatakan kena tipes karena kelelahan itu salah. Bukan kelelahan yang membuat terkena tipes. Tapi saat ia kelelahan membuat daya tahan tubuhnya lemah sehingga tidak mampu melawan bakteri tersebut. Kalau ia kelelahan tapi di saluran cernanya tidak ada bakteri tersebut, maka tidak dapat dikatakan terkena tipes. Saat terkena tipes, gejalanya adalah demam dan gangguan di saluran cerna. Demam yang dicurigai sebagai demam tipes adalah demam yang berlangsung selama lebih dari 3 hari. Kalau demam karena virus atau karena masuk angin hanya 1 hingga 2 hari saja. Kalau sudah mengalami tipes sebaiknya langsung ke dokter untuk mendapatkan antibiotik. Baiklah Tribuners, itulah berita Healthy Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Tribun Lampung News Video dan Tribun Lampung Official untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.